Assalamualaikum Bapak. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Perawat Iska yang bertugas pada sore hari ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan edukasi kolenialitis. Sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolelitiasis. Kondisi medis yang ditandai dengan terbentuknya berat badan di dalam kantong empedu. Kantong empedu ini organ kecil di bawah hati yang berfungsi menyimpan cairan yang membentuk untuk membantu pencernaan lemak. Nah, di sini ada faktor risiko. Siapa yang lebih rentan? Satu, ada female, wanita pengaruh estrogen. Kedua, ada usia di atas 40 tahun. Ketiga, ada fat, kelebihan berat badan. Dan yang terakhir ada fertil, usia subur atau hormonal. Selanjutnya ada tanda dan gejala yang harus Bapak waspadai jika Bapak merasakan. Yang pertama ada nyeri hebat, perut kanan atas atau ulu hati. Yang kedua ada nyeri menjalar ke bahu atau punggung. Yang ketiga ada mual dan muntah setelah makan lemak. Yang keempat ada perut kembung dan begah. Yang kelima ada urin gelap dan feses pucat. Selanjutnya di sini ada manajemen diet yang harus Bapak hindari dan dibatasi. Yang pertama ada gorengan, santan, jeroan, daging berlemak, kuning telur, dan seafood. Yang Bapak harus ditingkatkan ada sayuran, buah-buahan, gandum utuh, dan airan putih minimal 2 liter per hari. Selanjutnya pola hidup sehat. Yang pertama olahraga, jaga berat badan ideal. Yang kedua ada jam makan, jangan lewatkan jam makan agar empedu tidak mengendap. Ketiga, berat badan, turunkan BB secara bertahap, hindari diet ekstrim. Baik Bapak, ada yang mau ditanyakan? Sembuh masalahnya ya? Kalau sembuh, nama penyembuhan tergantung kondisi Bapak dan jenis pengobatannya. Gimana Bapak udah jelas? Baik Bapak, edukasi tentang penyakit kolelitiasis hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau keluhan atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya di Nurse Station atau pencet tombol sini ya Pak. Mari Bapak. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Perawat Iska yang bertugas pada sore hari ini. Baik, saya akan jelaskan tentang pendidikan edukasi kolelitiasis. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Nah, di sini Bapak harus diwaspadai jika Bapak merasakan. Yang pertama ada nyeri hebat, perut kanan atas atau ulu hati. Yang kedua, nyeri menjalar ke bahu atau punggung. Yang ketiga ada mual dan muntah setelah makan lemak. Yang keempat, perut kembung dan begah. Dan yang kelima ada urin gelap dan feses pucat. Selanjutnya Bapak manajemen diet. Nah, yang harus dihindari dan dibatasi. Yang pertama ada gorengan, santan, jeroan, daging berlemak, kuning telur, dan seafood. Nah, yang Bapak harus ditingkatkan ada sayuran, buah-buahan, gandum utuh, dan air putih minimal 2 liter per hari. Selanjutnya ada pola hidup sehat. Nah, yang pertama olahraga, jaga berat badan ideal. Yang kedua ada jam makan, jangan lewatkan jam makan agar empedu tidak mengendap. Yang ketiga, berat badan, turunkan BB secara bertahap, hindari diet ekstrim. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ini penyakit berbahaya, Pak? Jika tidak ditangani, batu empedu bisa menyebabkan infeksi atau komplikasi lainnya. Karena itu perlu pengobatan dan pemantauan. Enggak. Baik Bapak, edukasi tentang penyakit kolelitiasis hari ini udah selesai. Jika ada pertanyaan atau keluhan atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya di Nurse Station atau Poncot Tembel di sini ya Pak. Ya udah siap.
Assalamualaikum, selamat sore A. Perkenalkan, saya Purwatiska yang bertugas pada sore hari ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan edukasi kualitatif. Baik A, bisa boleh duduk sebentar. Ayo A. Baik, saya di sini untuk menjelaskan penyakit edukasi tentang penyakit cholelithiasis. Kondisi medis yang ditandai dengan terbentuknya batu padat di dalam kantong bedu. Kantong bedu organ kecil di bawah hati yang berfungsi menyimpan cairan yang penuh untuk membantu pencernaan lemak. Nah, di sini ada faktor risiko Pak. Faktor risiko itu ada 4. Nah, siapa yang lebih rentan? 1. Female, wanita, pengaruh estrogen. Kedua ada 40, usia di atas 40 tahun. Ketiga ada fat, kelebihan berat badan. Dan keempat ada fertil, usia subur atau hormonal. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Nah, yang harus diwaspadai jika Anda merasakan, yang pertama ada nyeri hebat perut kanan atas atau ulu hati. Yang kedua, nyeri menjalar ke bahu atau punggung. Ketiga ada mual dan muntah setelah makan lemak. Keempat ada perut kembung dan begah. Dan kelima ada urin gelap dan feses pucat. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen diet. Nah, yang hindari dan dibatasi, yang pertama ada gorengan, santan, jeroan, daging berlemak, kuning telur, dan seafood. Dan yang harus ditingkatkan, sayuran, buah-buahan, gandum utuh, dan air putih minimal 2 liter per hari. Nah, selanjutnya di sini ada pola hidup sehat. Yang pertama ada olahraga. Jaga berat badan ideal Bapak. Nah, yang kedua ada jam makan. Jangan lewatkan jam makan agar empedu tidak mengendap. Nah, yang ketiga ada berat badan. Turunkan BB secara bertahap. Hindari diet ekstrim. Bapak ada yang mau ditanyakan? Itu kenapa ya tuh? Kulit aku di bagian atas kanan itu sering sakit. Oh, itu tuh karena nyeri muncul karena patung bedu dapat menyumbat saluran empedu sehingga menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Apa aku sudah jelas Bapak? Baik Bapak, edukasi tentang penyakit cholelithiasis hari ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, keluhan atau membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya di statistician atau pencet tombol di sini apa. Baik Pak, bisa tidur dulu. Mari Pak, semoga cepat sembuh ya Pak. Makanya dok.